Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta tahsin tilawah dan kajian Al-Quran tematik yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu serta adik-adik para peserta tahsin tilawah dan kajian Al-Quran tematik pada malam hari ini, akan kita lanjutkan membaca dan membahas makna atau kandungan surat Al-Baqarah ayat 177 yang pada pekan yang lalu belum selesai. Waktunya habis ya. 177. Ya. Ayat ini bertemakan tentang asas-asas ajaran Islam. Atau dalam bahasa yang lain, pokok-pokok ajaran Islam yang paling mendasar terdapat di dalam ayat ini. Quran surat kedua ayat 177. Untuk mendapatkan pahalanya, mari kita baca dulu bersama-sama dengan bacaan yang tahsin, yang baik berdasarkan kaidah tajwid, benar panjang pendeknya, benar makhrajnya, benar gunnanya, benar kolkolanya, tepat wakob dan ibtidaknya. Itu yang perlu perhatikan kita di dalam pelajaran tahsin tilawah. Baik, akan saya mulai. Nanti setelah saya membaca, Bapak dan Ibu para peserta sekalian mengikuti. Juga diupayakan dengan berirama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
Jadi kalau tidak ada tanda wakafnya tetap diulang sedikit maju ke depan. Wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wal yaumil wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wal masakin wa ibnas sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wa aqamas mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayatnya cuma satu ayat tapi setengah halaman ya, panjang, maka banyak muatannya. Jadi insya Allah kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang membaca maupun yang menyimak dan mendengarkan. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Satu huruf berapa dek pahalanya nih, nggak salah? 10. Ini berapa huruf ini? Nah dihitung kesuan dikit. Banyak. Nah, apalagi kalau bisa baca satu halaman atau satu makro. Apalagi kalau bisa satu kali duduk mampu membaca satu juz. Wow. Dengan bacaan seperti ini tadi, ini namanya bacaan murattal ya. Bacaan murattal itu bacaan tidak terlalu cepat, jadi sedang pada murattal. Kemudian sambil memperhatikan kaedah-kaedah ilmu tajwid, dimulai dengan makhraj yang benar, panjang pendek yang dua ketuk itu mad tabi'i namanya. Kemudian kita bedakan dengan bacaan yang memakai tanda bendera. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad lazim. Ya. Kemudian ada mad aridul lisukun. Ya. Mad itu kalau tidak salah jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan 13 macam, ada yang mengatakan 14 macam. Nah, kemudian setelah kita baca seperti ini, jangan lupa bagi yang sudah lancar membaca, jangan fokus kepada bacaannya tok. Ya Bu ya, kalau bisa itu setelah mampu membaca dengan kayak gini, sesekali Al-Quran itu bahkan mungkin setiap hari kalau bisa
Setiap kita membaca 1 sampai 5 ayat, usahakan dibaca sak maknane. Ya, karena Al-Qur'an itu fungsinya adalah hudan. Hudan itu artinya pedoman hidup, petunjuk kehidupan yang bisa mengarahkan kepada kita mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itu adalah manakala Al-Qur'an dibaca dengan memahami artinya. Kalau dibaca kok tadarus setiap hari, ya nggak salah juga, cuman kurang sempurna. Karena cuma dapat pahala kok, tapi tidak dapat ilmunya, tidak dapat petunjuknya. Maka kita gabung ini acara malam ini, Tahsin Tilawah digabung dengan kajian Al-Quran tematik. Jadi kita mempelajari maknanya Al-Quran, tapi tidak berdasarkan urutan dibaca urut, tapi tematik, berdasarkan tema. Baik. Apa temanya malam ini, bahwa ini hanya melanjutkan? Ya, pokok-pokok dasar atau dasar-dasar pokok keislaman atau pokok-pokok dasar kebajikan. Ya. Kalau yang apa ini, yang semua yang tertera di ayat 1 ini kita sudah bagus, itu dikatakan oleh Allah, ulaikal ladzina shadaku, itu di akhir ayat. Apa artinya? Ulaikal ladzina shadaku. Dan mereka itu, mereka orang-orang yang bertakwa. Bukan yang sebelumnya. Ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah yang benar. Ya, yang benar apanya? Bacaannya. Bukan, yang benar keislamannya. Ya. Yang benar keislamannya. Terus ditambah lagi, wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itu, mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka yang benar. Jadi kalau dibalik pertanyaan, siapa orang-orang yang benar keislamannya dan siapa orang-orang yang bertakwa? Nah, ialah orang-orang yang mampu memahami dan mengamalkan isi ayat yang kita baca ini. Ya, isi dan kandungan. Oke, kita teruskan. Tempo hari la yasal birra antuallu wujuhakum kibalal masyriq. Tapi dijelaskan, jadi katanya standar kebajikan itu bukan karena menghadapkan wajah ke arah timur terbitnya matahari dan ke arah barat tenggelamnya, bukan itu. Maka diluruskan oleh Allah, walakinnal birra, artinya apa? Halaman berapa itu? Iya, sambungan itu tadi ayat yang dibaca. Baris kedua. Walakinnal birra, akan tetapi yang dikatakan kebajikan, akan tetapi kebajikan orang yang iman. Ya, itu ya. Jadi begini. Standar kebaikan ya. Ya, ini menurut Allah standar kebaikan. Jadi yang baik itu kayak apa gitu loh. Ya, yang baik kayak apa itu? Satu, lanjutannya man amana billah. Ya, ini man amana billah. Billah. Terus yang kedua wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Terus yang ketiga wal malaika. Wal malaika. Ya, iya, wal rukun iman ini. Wal malaikati. Terus wal kitabi. Ya, rukun iman kan ya? Wal kitabi. Terus yang kelima wan nabiin. Yang tidak masuk wal qada'i was sarri ya, enggak masuk, itu pakai hadis. Wan nabiin. Wan nabiyina. Wan nabiyina. Wan nabiyina. Nah, ini jadi
Ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini standar kebaikan albir. Albir itu namanya kebaikan atau kebajikan ya. Nah, ini albir. Jadi kalau kita katakan menurut Allah yang dikatakan baik itu apa? Menurut Allah bukan menurut manusia. Ya. Menurut pandangan Allah yang baik itu dalam ayat ini ada 5. Jadi orang kalau mampu mengimani 5 tambah 1 dalam hadis ya, maka itu dikatakan ulaikal ladzina shadaku tadi di bawah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang benar keislamannya. Apa itu? 1, man amana billah, beriman kepada man, orang amana yang beriman billahi Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, wal malaikati, orang yang beriman kepada malaikat. Yang keempat, wal kitabi, orang yang beriman kepada kitab. Nah, semua kitab yang turun dari Allah, Taurat, Zabur, Injil, kita harus imani semua. Ya. Tapi tidak perlu dipelajari semua karena sudah isinya Taurat, Zabur, Injil itu sudah terangkum semua dalam Al-Qur'an. Jadi kitab yang paling sempurna, lengkap dan paling modern itu Al-Qur'an. Kitab-kitab yang lainnya itu di samping sudah terlalu kuno, sudah banyak isinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sudah diubah-ubah. Dari mana kita tahu bahwa kitab mereka itu sudah dirubah? Quran yang menjelaskan. Ya. Wal kitab, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Berapa nabi jumlahnya kita imani? 25 nabi dan rasul. Ini ajaran Islam yang paling mendasar. Salah satu tidak kita imani maka rukun iman nggak lengkap, berarti imannya palsu. Iman itu Pak ada macamnya. Ini iman, macam-macam iman ya. Ya ini iman. Ya. Kalau dibagi ada iman yang benar. Iman yang benar. Lawannya iman yang benar apa? Iman yang benar lawannya apa? Iman yang palsu. Palsu. Tidak benar itu palsu. Ya. Iman yang benar disebut juga iman yang sejati. Iman palsu itu imannya orang munafik, apa betul? Lain di bibir, lain di hati. Mulutnya ngomong A, hatinya ngomong B. Nah itu palsu itu imannya. Dan nipu-nipu, orang-orang munafik itu suka nipu, nggak pernah berlaku jujur. Jadi kalau orang dia tidak jujur alias suka bohong, itu maka imannya iman palsu. Iman palsu. Ada lagi iman yang kuat. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk ini. Lawannya apa? Kuat lawannya apa? Lemah. Ada lagi iman tapi imannya rusak. Iman yang rusak ini Pak udah campur aduk. Wayai sholat ya sholat, nek diajak ngombe ya mau juga. Wayai sholat ya sholat, ada kesempatan untuk nyolong korupsi ikut juga. Ini iman rusak namanya, campur-campur. Nah, ini banyak juga ini yang kayak gini nih ya. Ya. Kalau tobat itu kesok waduh, kayak sampai nangis-nangis, tapi begitu nanti waduh kembali lagi. Tobatnya cara orang Jawa tobat sambel. Nih kepedesan berhenti makan, hilang pedasnya di pangan mana? Ini iman. Hati-hati dengan model iman bu ya. Ada iman yang sejati atau iman yang benar, ada iman yang palsu. Iman palsu itu imannya orang munafik, tipu-tipuan. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah, ada iman yang rusak. Yang tidak mau kita yang mana? Yang perlu disilang yang mana ini? Ini jangan. Yang ada ya. Terus ini rusak. Kalau lemah saya mending. Lemah itu masih bisa bisa dicat kalau aki-aki lemah itu masih bisa di. Kalau rusak ini harus dibawa ke bengkel. Ya. Kemana ini bengkelnya? Kalau imannya rusak dibawa kemana ke bengkelnya ini? Iya, termasuk bengkel. Ini bengkel iman ini, kita ngaji untuk bengkelnya iman ini sini.
Kalau kuat ya disetrum, pakai Quran nyetrumnya. Kalau rusak ya diperbaiki, pakai Quran memperbaikinya. Kalau palsu ya pakai Quran juga. Yang di bengkelnya iman itu di masjid tempatnya. Di masjid. Bayangkan kalau orang sudah nggak mau ke masjid. Lah ya apa kira-kira? Bisa nggak Pak Iman? Orang dikatakan orang beriman, tapi rumahnya dekat dengan masjid, suara azan kerungu, tapi sholat di rumah. Lain kalau banjir lain, ya. Ini nggak ada masalah, nggak sakit juga sholat di rumah. Nah, dipertanyakan ini, kalau bukan imannya lemah, mungkin imannya rusak. Karena ada ayat yang menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman, yang imannya benar, suka memakmurkan masjid Allah. Suka memakmurkan masjid Allah itu, pertama kalau disuruh jadi pengurus mau. Tidak jadi pengurus tapi mau menjadi jamaah yang aktif. Nah, itu namanya memakmurkan masjid. Jadi pengurus juga kalau namanya dipasang malah nggak pernah ke masjid, ini ya apa? Kan mendingan nggak usah jadi pengurus, jadi jamaah biasa saja ya kan. Nah, coba buka surat ada iman yang benar At-Taubah ayat 18, coba surat 9 ayat 18. Ini untuk menjelaskan ini iman yang benar itu kayak apa ya. Bukan 14, surat At-Taubah surat 9 ayat 18. Ya, surat At-Taubah Pak Iman, surat 9 ayat 8. Bisa dilihat di sini surat 9 ini nih, surat 9. Wah, data ini. Ya, At-Taubah. Cari ayat 18-nya. Ya. Bunyinya kalau tidak salah, innama ya'muru masajidallah. Lanjutnya. Nah, man amana billahi, lanjutnya wal yaumil akhir. Masukkan ya. Ini loh, bawa toh. Man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi masih ada lagi. Wa aqamas shalah wa atuz zakah, apalagi walam yasha illallah. Ciri-cirinya iman yang benar itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mau memakmurkan masjid Allah, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, dan tidak ada yang ditakuti di dunia ini selain hanya kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, biar binatang buas nggak mau nyokot dia, asalkan takutnya benar ya. Takut binatang macan, buaya itu takut. Kalau imannya takutnya kepada Allah, ya. Tapi kalau kayak saya coba pahit dekat ke tak saya, karena belum apa namanya gitu, kita keyakinan kita itu belum bulat. Nah seperti itu. Nah, jadi ini ya, itu ukurannya iman yang benar itu salah satu diantaranya di At-Taubah itu mau memakmurkan masjid. Yang dikatakan memakmurkan masjid itu cuma dua, mau ngurusin masjid, kalau nggak bisa karena sesuatu dan lain, mau ikut berjamaah. Kalau nggak bisa juga karena sibuk. Ini boto. Tidak disuruh ajak berjamaah, nggak bisa, sibuk, rumahnya jauh dan sebagainya, sakit-sakitan, tapi masih punya ini. Wah, ini termasuk ini. Jangan sampai ketiga-tiganya. Jadi pengurus wes nggak mau, suruh jadi jamaah nggak mau juga, dimintain sumbangan juga nggak mau. Terus apa bukti imannya? Nah, jangan-jangan masuk ke sini. Nomor 2 ini. Iman palsu, ya. Jadi gampang ingin melihat iman palsu itu, dia nggak sholat, nggak mau memakmurkan masjid, nggak beriman kepada Allah, cuman di mulut tapi nggak ada wujudnya, maka itu namanya iman palsu. Hati-hati. Sampai di sini. Selanjutnya, jadi sekarang kita gini,
Buktinya iman kepada Allah itu apa? Siapa yang tahu adik-adik? Buktinya iman kepada Allah, bahwa kita ini beriman kepada Allah, apa buktinya? Yang paling mendasar. Bukti orang bahwa benar-benar beriman kepada Allah, yang paling mendasar apa? Iya, iya bisa. Tapi kalau mau sederhana bahasanya, dia taat. Bukti iman yang benar itu taat. Taat itu cuma dua isinya. Mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang itu. Jadi kalau ngomong beriman tapi tidak taat, perintah Allah diabaikan, larangannya diterjang, nggak ada buktinya iman. Ya, nanti ciri-cirinya berikutnya, takut kepada azab Allah, takut kepada murka Allah, itu ya. Tapi yang paling mendasar itu bukti iman kepada Allah itu taat. Bukti iman kepada hari akhir. Pak Iman, namanya Pak Iman juga masuk Pak Iman. Iman ya, Pak Iman ya. Wah ini. Jadi kita ingin membicarakan Pak Iman ini. Buktinya iman kepada hari akhir. Alam gaib yang belum pernah ada orang yang nyurpe ke sana terus balik lagi. Apa buktinya ini iman kepada hari akhir? Hah? Apa Bu Oto? Buktinya orang yang beriman kepada hari akhir apa itu? Ya kita mengerjakan sholat ini karena takut dengan hari akhir. Bencana akhir, maka kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Iya, bisa juga. Tapi kalau diberi bahasa sebenarnya, bukti iman kepada hari akhir itu mempersiapkan segala sesuatu menuju ke alam sana. Karena pasti kita ke sana. Pasti. Lah ya gitu. Bukti orang itu bahasa boleh. Bukti orang beriman kepada akhir sekarang mempersiapkan bekal. Cuman dua. Bekalnya apa? Iman yang benar dan amal soleh. Itu bekal. Kalau ingin selamat ke akhirat, iman yang benar, amal soleh. Terus kurangi masalah dengan sesama manusia. Iya. Jadi kalau kita misalnya kita pernah bertengkar, putus silaturahmi, cepet-cepet balik. Nanti mati sampai begitu nggak bisa masuk surga. Jadi kalau Bu Ondo sama Bu Oto suaan sampai mati nggak bayan, nggak bisa masuk surga sampean. Maka hati-hati. Maka yang paling bagus ketika kita merasa bersalah, ya saling memaafkan. Gitu. Yang namanya manusia nggak salah, nggak mungkin lah ya kita, siapapun orangnya. Nah, segera minta maaf. Selesai. Yang repot itu salah ngengkel. Nah, ini jadi masalah. Coba sifatnya Nabi Adam itu, begitu dia salah, dilarang memakan buah khuldi, akhirnya dimakan. Akibatnya Nabi Adam terusir dari surga sama istrinya karena melanggar. Satu kali kalau melanggar, Nabi Adam terusir dari surga. Satu kali. Iya, itu prosesnya, lepas dulu. Di surat Al-Baqarah itu dijelaskan. Ya. Saya kadang-kadang Nabi Adam hanya satu kali melakukan kesalahan, dideportasi dari surga keluar surga. Lah kalau kita, kalau dideportasi masih enak. Iya kira-kira begitu lah ini bahasa anunya ya. Satu kali loh Nabi Adam sama istrinya. Kita berapa kali? Iya. Tapi apa yang terjadi? Karena Adam itu manusia ciptaan Allah juga tidak terlepas dari kehilapan dan kesalahan. Kemudian Allah mengajari doa supaya dia bertaubat. Apa doanya dia ajarkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa ini Adam. Malaikat datang baca doa ini. Nanti kalau kamu baca dengan tulis, Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan ujung-ujungnya pasti kamu akan kembali ke surga juga. Jadi kita ini jelek-jelek kayak gini melarat-melarat, kita semuanya ini asalnya dari surga. Karena nenek moyang kita tadi di surga. Tapi kenapa dibuang ke dunia? Gara-gara melakukan kesalahan. Tapi datanglah Nabi Muhammad sebagai penyelamat manusia di dunia sampai akhirat. Dia bersabda gini, kullu ummati dakhalal jannah. Seluruh umatku masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali sing mau.
Siapa yang nggak mau? Nah, ada juga ternyata nggak mau. Sahabat bertanya, ya Rasul, sopo saya nggak lepu surga itu ya? Nah, Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat mengikuti aku, mengikuti Allah dan aku, itulah yang bakal masuk surga. Siapa yang membangkang, nggak mau ikut Allah dan Rasul, nah maka itu yang mau. Nah itu, iya, ya. Jadi nggak usah takut Pak Widodo kita ya, semuanya ini bakal kembali ke surga. Apapun kesalahan kita, asalkan syaratnya bertaubat, nggak langsung. Ya, taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat sak teman-temannya taubat, bukan kebalikannya taubat sambel. Taubat sambel itu taubat palsu. Ya, kalau masih nyicipi nggak lama, takutnya kholidina fiha, penduduk permanen. Oke. Enggak, itu kata Nabi. Man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang ngikut Rasul, ngikut Allah dan Rasul, itulah yang mau. Waman asoni, siapa yang durhaka kepada Allah dan kepadaku. Durhaka itu maksudnya enggak mau taat. Dakhalan nar, dia yang masuk neraka. Nah, kita sudah taat Kita sudah taat. Cuma sih kadang-kadang melanggar ya waktu ya. Yang apa itu? Yang minari jahanam tadi, yang tidak ikuti aturan. Ya itu tadi campur-campur. Contohnya ini makanan pemandangan adat dia kamu termasuk ini. Iya, itu termasuk itu. Kan itu tadi ayatnya. Ciri-ciri orang yang iman benar itu di At-Taubah ayat 8 itu ya. Nah, apa nah? Innama apa tadi? Orang-orang innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang dapat memakmurkan masjid, yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di muka ini. Siapa dia? Man amana billah, orang yang punya iman kepada Allah. Kalau nggak punya iman, jangan diharap. Kalau nggak punya iman, suara ada iya, pergi. Nah itu ya. Oke, lanjutannya ayat ini. Kalau bisa kita selesaikan. Jadi bukti iman kepada Allah itu contohnya ya taat aja kepada Allah. Bukti iman kepada hari akhir mempersiapkan sanggupnya tadi itu. Bukti iman kepada kitab membaca dan mempelajari. Ya ini kita ini. Buktinya orang yang mengimani Quran mau menyisihkan waktu untuk belajar Al-Quran, baik sendiri maupun bersama-sama. Tapi paling bagus itu nek belajar bersama-sama. Kalau sendiri itu Pak Hadi saya biasa belajar kalau sendiri paling kuat setengah jam, udah capek. Tapi kalau ada teman kayak gini 1 jam itu biasa nggak terasa. Makanya dalam segala kegiatan kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna, lakukan berjamaah. Makan sendirian nggak pasti enak Pak Iman. Ada teman apapun lauknya ya enak. Coba sampean berjalan sendirian, rekreasi sendirian, kemana? Sendirian, nggak pasti enak. Tapi kalau sak rombongan, satu bis ya buat tuh enak, walaupun ke Bali ya enak. Bayarnya 1,5 juta nggak terasa ya buat ya enak karena bersama-sama. Dan itu perlu. Rekreasi itu perlu. Kalau di sini saja mondar-mandir ke masjid, ke rumah mondar-mandir ke masjid ya jenuh juga. Jadi sekali-sekali itu kalau rekreasi itu perlu juga. Maka ada lansia ya, ada apa namanya ya? Ya Pak Roto ya, berapa kali Pak lansia itu sekali? Itu ada contoh bahwa semua kalau mau makan pasti cari teman. Iya betul, betul. Keluar ke depan rumahnya ada orang lewat. Pak Iman, sini masuk dulu. Kenapa Pak Hi? Kita makan bersama, nggak enak di sini. Itu Nabi. Tapi saya nggak pernah dipanggil Pak Iman. Iya. Kalau kita Pak Iman mau makan pintunya ditutup, takut ada orang yang bantu makan. Nabi Ibrahim juga begitu Pak. Nabi Ibrahim itu begitu ya. Baik kita lanjutkan ya. Wa atal mala. Perhatikan artinya. Wa atal mala ala hubbihi. Artinya apa? Wa atal mala ala hubbihi. Nah ini lanjutannya. Ini saya hapus.
Jadi ini namanya rumusan iman ini, ada 5 di sini. Kalau tambah hati ada 6. Nah, apa buktinya? Buktinya iman yang benar dalam ayat itu juga wa atal mala. Ya, wa atal mala ala hubbihi. Ya, coba iya ya. 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 Buktinya iman yang benar, kita mengimani yang tadi ini, apalagi dalam rangka persiapan sangu menuju Allah, karena besok rumah kita, anak istri kita, harta kita nggak bisa dibawa. Maka sekarang sebelum kita mati itu wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang ia cintai, memberikan harta yang ia cintai. Biasanya orang kalau memberi itu harta yang tidak dicintai, ya. Kan biasa begitu. Orang dikasih baju bekas. Namanya gak enak ya. Mau sedekah sepeda bekas. Mau sedekah sandal bekas. Ya gak bagus. Jadi kalau ingin memberi itu, yang benar ini, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta benda yang ia cintai. Nek gak seneng jangan. Kamu sudah gak seneng kok diberi kepada orang. Tapi dia ngomong saya seneng ya, orang itu walaupun sudah bekas-bekas saya mau. Tapi gak nilainya di hadapan Allah. Ini buktinya iman yang benar itu, kalau punya harta atau punya apa saja kemudian ya berbagi. Wa atal mala ini maksudnya berbagi dengan orang lain. Bisa ya Pak ya? Apakah kita sudah praktekkan ini? Pak Iman? Sudah. Setiap hari Jumat itu kan kita bawa uang infak. Ya kalau kurang sedekah subuh itu paling bagus setiap pagi ya. Ya. Dan kalau ke masjid itu jelas itu jariah, pasti jariah. Kalau dikasih ke pengamen belum tentu, tapi dapat pahala juga tapi belum tentu. Tapi yang kalau sudah ke masjid jelas jariah itu ya. Wa atal mala ala hubbihi, ya, berbagi dengan orang lain dengan harta yang dicintainya. Kepada siapa? Di situ disebutkan. Kepada siapa yang pertama? Lihat aja. Zil kurba. Zil kurba. Nah, zil kurba ini keluarga dekat. Siapa yang termasuk keluarga dekat dengan kita siapa? Ibu dan ayah jangan lain sendirian. Siapa? Keluarga dekat kita. Saudara, ke samping kanan saudara saudari. Terus paman bibi itu keluarga dekat. Nggak boleh menikah dengan kita, itu namanya zawil kurba, keluarga dekat. Kalau sepupu sudah jauh itu karena boleh menikah kita dengan saudara. Pinteluan kata sudah jauh itu. Jadi yang keluarga dekat itu yang paling utama kalau kita mau berbagi kepada itu. Tapi nek memang membutuhkan Pak Widodo. Tapi kalau nggak butuh, ya nanti dialihkan ke anak fakir miskin ya itu dulu. Nek sama-sama butuh kita mau bersedekah ke anak yatim. Tapi ada keluarga kita lebih butuh, keluarga dulu. Itu tadi. Ini sawil kurba. Ini Quran ngajari kita. Yang berikutnya. Nah ini anak yatim urutan kedua Pak ya, anak yatim urutan kedua, karena yatim itu belum tentu melarat loh Pak ya, al yatama. Terus siapa lagi Pak Oto ya? Apa? Wal masakin urutan ketiga. Terus wabanas sabil. Siapa yang dimaksud wabanas sabil? Wabanas sabil tamu ini. Wabanas sabil ini tamu dari jauh yang mampir ke rumah kita atau mampir ke masjid kita, numpang karena kehabisan apa ya? Kehabisan biaya. Maka orang beriman itu kalau ada hartanya ini urutan keberapa? Dua benih sabil ini. Tuh 2, 3, 4. Ada haknya. Ibnu Sabil itu orang yang muter keliling sak dunia, tapi yang diurus itu urusan agama. Ya contoh gampangannya kalau gitu saudara kita di jamaah tabligh gitu loh Pak. Oh ada dari India, dari begini gitu jamaah itu. Tamu itu mestinya harus dihormati tuh.
Jangan malah diusir-usir, nggak benar. Ya, salah kita ya. Ada tamu di sini tujuannya nih mau diusir-usir, nggak benar. Ya. Ini wabnu sabil namanya. Kalau diartikan ibnon itu anak, sabil itu jalan, anak jalan. Tapi bukan anak jalanan. Kalau anak jalanan jelek ya. Artinya di sini ibnu sabili orang musafir dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi urusannya itu urusan menyampaikan agama. Menyampaikan agama. Misalnya ada dari Jakarta, dia membangun gedung Islamic Center di Jakarta, itu butuh anggaran terus keliling dari kabupaten kayak gini. Itu enggak, itu urusan kalian. Itu kalau kita santuni luar biasa Pak pahalanya. Ini urutannya. Jadi satu, kalau ingin berbagi urutannya satu, keluarga dekat. Yang kedua baru anak yatim, yang ketiga baru, yang keempat, yang kelima masih ada nggak? Apa? Masuk. As-sailin, masuk ini. Jadi kalau kita ada orang minta pengamen itu kalau nggak kita beri itu salah kita. Sail itu. As-sailin. Orang ngamen itu kira-kira butuh nggak? Pengamen itu butuh nggak? Butuh Pak. Nggak mungkin ngamen kalau nggak butuh. Itu ada haknya kita beri. Ya, cuman sekarang itu pengamen sudah cerdas juga. Kalau dikasih 500, enggak. Ya. Ya itu urusan kedua. Nah, kalau kita takut apa dibuat minum-minum lagi ini, kita juga kan belum jelas, belum tahu juga. Ya kita berprasangka baik aja lah. Pokoknya saya niatnya ini ingin nolong sampean salah gunakan itu urusan sampean sendiri. Begitu. Tapi itu masuk as-sail. Sekarang kalau ada yang minta langsung itu nggak bawa bunyi-bunyian minimal ecek-ecek itu langsung biasanya nggak diiden. Jadi kalau sekarang angklung lagi ya. Tuh tong busuk kelih ada di sini ya. Kalau nggak ngasih sana juga digendong ke Pak, berat Pak ya. Berat itu. Itu asain, berilah nggak seberapa, 2.000 ya, 5.000 apa. Tapi dikasih 5.000 disuruh susuin biasanya itu ya. Iya. Itu asail. Itu asail, pengamen itu memang betul-betul butuh. Ada juga asail nipu-nipu Pak Widodo. Bikin stempel palsu, mengatasnamakan yayasan yatim piatu, mengatasnamakan pondok pesantren, mengatasnamakan lagi apa? Ya pokoknya fiktif. Ono dulu pernah ketahuan di Manuan ditangkap dulu, masih ingat berapa tahun? 100 macam model stempel yang dibuat. Apa sih susahnya bikin stempel? Prakteknya bukan di Surabaya, tapi semua kota-kota sih yang ada di Jawa dikeliling dia, sampai keluar ke Kalimantan. Kaya Pak. Ini namanya pengamen profesional. Iya sulit. Ya makanya kita kalau nggak memberi kita berhusnudzon aja ya, kasihkan. Dan memang banyak juga kayak gitu. Jadi pakai proposal. Tapi proposalnya juga itu nggak terlalu jelas. Maka kalau ketimbangannya ragu-ragu Pak Widodo, misalnya nggak jelas saya ingin di proposal, orang minta di Bali, minta di mana, ya datang aja, banyak kok masjid-masjid di sekitar kita ini, kita tahu kondisinya, ke situ aja untuk menghilangkan keraguan. Insya Allah sama pahalanya, ya sama pahalanya. Tapi kalau kita memang yakin, oh dari Banyuwangi, dari Jember, dari Sumeneb ya, di Kabupaten Sumeneb 3 tahun yang lalu, ya ketahuan. Ternyata rumah-rumahnya yang bagus, full keramik Pak, rumah itu hasil ngemis. Bukan di Sumeneb prakteknya, di sini di Jawa Timur sampai ke Jakarta, ke Bandung gitu ya. Akhirnya dari Majelis Ulama bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama memberikan surat edaran yang daerah ke Jawa Timur. Tolong jangan dilayani kalau ciri-cirinya kalau ada kayak gini minta sumbang. Karena itu kan disalahgunakan. Ya. Apalagi? Wasail masuk di sini. Ini yang ke-6 ya. Wafir riqab artinya apa? Sekarang nggak ada nih, setelah Islam ini nggak ada riqab. Memerdekakan hamba sahaya
dulu di masa Islam itu terjadi peperangan, banyak hamba-hamba sahaya itu yang apa namanya, tertawan. Ya, bertertawan dikuasai oleh apa namanya, di bawah naungan umat Islam. Terus kalau ada orang yang mau memerdekakan, ditembus itu, dibebaskan, itu kan pahalanya luar biasa, Pak. Ya. Orang yang memerdekakan hamba sahaya di dalam hati dijamin pasti masuk surga. Ya. Apa yang intinya di sini? Hamba sahaya itu sekarang nggak ada, berarti kalau sekarang ini orang-orang yang kena beban. Apa misalnya kena beban apa ini? Ya, orang kena gempa, kena tsunami, kena apa penyakit yang merajalela gitu. Ya, ini di sini. Ya, di sini ya. Biasanya kalau di TV itu dompet dua apa ya. Ya, ada nomor rekeningnya begini, masuk di sini. Kira-kira kita sudah amalkan semua enggak ini? Bu Wando, apakah kita sudah suka berbagi dengan kerabat? Oke? Ya. Apakah kita sudah suka memberi kepada anak yatim? Oke? Apakah kita sudah berbagi dengan sesama orang miskin? Oke? Wa benis sabil, kepada itu tadi orang-orang musafir yang perlu memang mendapatkan bantuan, dan kepada peminta-minta, dan kepada orang-orang pasir. Saya rasa sudah nih Pak Oto ya. Sudah, cuman ya sebatas kemampuan kita. Jadi ini konsep iman ini di sini disebutkan ada 5 perwujudannya ini. Jadi ibarat iman itu ini akar sama pohon, ini buahnya. Buahnya iman di sini. Sampai waktu ini. Nggak selesai juga ya. Sampai di mana ini tadi? Ya, 1 kali pertemuan lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi ayat ini kita tadi berikan tema adalah asas ajaran Islam atau pokok-pokok dasar ajaran Islam. Ternyata kalau disimpulkan ini isinya berisi Islam itu ajaran pokoknya iman, kemudian yang kedua ibadah, ya rukun Islam itu ibadah, kemudian buahnya itu akhlak. Ini yang kita bicarakan ini tadi, ini akhlak di sini. Ya, ini aja sederhananya itu asas-asas ajaran Islam itu akidah atau keimanan, yang kedua ibadah atau syariat, yang keempat itu akhlak. Kalau iman dan ibadahnya sudah baik, pasti akan melahirkan, membuahkan akhlakul karimah. Itu aja ya. Kalau sudah beribadah, ngaku beriman, tapi akhlaknya masih, itu hati-hati, terjebak dengan iman yang palsu tadi. Demikian kira-kira pembahasan kita pada malam hari ini, karena waktu Isya sudah memanggil kita untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Maka bijaksana kiranya kalau kajian surat Al-Baqarah ayat 177 kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah 1 kali pertemuan lagi nanti akan kita selesaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta selalu minta ampun atas segala kesalahan dan kekurangan kita. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.